Saudara-saudara pejuang Pancasila dan mahasiswa setanah air yang saya hormati, merujuk pada terawangan Bung Hatta sejak awal kemerdekaan NKRI, beliau sudah memperingatkan melalui tulisannya bahwa kita akan mendayung antara dua karang. Ibarat dalam pelayaran mengarungi lautan, kemerdekaan bangsa Indonesia memang memasuki samudra modernisasi dunia dalam gelombang globalisasi serta konstelasi politik perang dingin. Setelah mampu terhindar dari karang paham sosialis komunis Eropa Timur, ketika negara dinahkodai oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno dengan menumpas pengkhianatan G30 SPKI tahun 1965, berpedoman pada nilai-nilai sakti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Orde Baru dalam hal ini Jenderal Soeharto atau Pak Harto sebagai nahkoda, kemudian merapat pada karang paham kapitalisme kapitalisme liberal Eropa Barat di bawah hegemoni paham neoliberal. Tahun 1997 terjadilah gelombang besar badai krisis ekonomi dunia yang menyebabkan kapal Indonesia oleng. Nah, itulah bahwa hegemoni karang paham neoliberal sebagai pemenang perang dalam perang dingin, pemerintah Orde Baru ternyata tidak mampu menahan gelombang besar krisis ekonomi karena kurang sempurnanya dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 45. Jadi kurang sempurna aja secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi reformasi harus menyempurnakan. Inilah sebenarnya nanti termasuk presiden-presiden yang akan dipilih besok tentunya juga memikirkan Pancasila. Tahun 1998, bangsa Indonesia menyadari bahwa pemerintahan Orde Baru menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pelayarannya, yaitu merealisasikan kesaktian Pancasila dalam mengarungi gelombang neoliberal dan akhirnya harus mereformasi diri dengan ongkos yang sangat mahal. Ini yang sebenarnya mengerikan. Ongkosnya ini, ongkosnya di Sampit, di Papua, di Ambon, ya terutama di Jakarta, gitu ya. Itu terkenal itu yang 12 Mei, ya. 12 Mei itu, ya. Kemudian juga Densus 88 itu lahir karena juga ada teroris-teroris, kekejaman separatis UPM Papua, itu juga ongkos tidak bersatunya kita, ongkos reformasi. Kemudian ini yang menjadi masalah, ini yang sebelumnya di Orde Reformasi ini, ya beberapa sudah tercapai, tapi jelas kemiskinan dan lain-lain, perkawinan pelajar, kelompok, dan korupsi serta pemilu ya, money politik. Nah, ini yang utama nanti fokus saya dalam membahas Pancasila. Andai ini gaji pegawai sekarang dinaikkan dan kemudian korupsi, saya kira itu perlu. Andai disisihkan 1% saja buat kami, ini karikatur ya, menarik sekali, itu sudah lebih dari cukup
dari yang miskin. Nah, ini karikatur yang fokus saya nanti ke situ. Ya, saudara-saudara pejuang Pancasila dan mahasiswa setanah air yang saya hormati, menyadari adanya kekurangan pada proses reformasi tentang Pancasila pada bulan April tahun 2009, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Dalam hal ini, Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala mengundang beberapa rektor perguruan tinggi senior untuk membicarakan cara menyelamatkan Pancasila. Nah, gitu ya. Satu kesadaran yang terbilang terlambat. Karena setelah 10 tahun reformasi bergulir, keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan tata nilai berbangsa dan bernegara baru mendapat perhatian atau kehadiran dari pemerintah. Keterlambatan tersebut dalam situasi keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi saat ini tentunya sangat berpengaruh pada proses reformasi, yaitu perubahan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Situasi yang juga sudah disadari di kalangan perguruan tinggi. Nah, ini Simposium Nasional memperingati akhirnya Pancasila 1 Juni yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada bersama Lemhanas dan LIPI 14-15 Agustus 2006 disebutkan Undang-Undang Sisdiknas tidak tegas mewajibkan lagi pendidikan Pancasila, merupakan bagian tak terpisahkan proses colonization of the mind bangsa Indonesia oleh kebudayaan asing yang mengambil manfaat dari euforia reformasi dan membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin salah asuhan. Nah, ini simposium di Gadjah Mada tahun 2006. Simposium menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa lain. Simposium kemudian menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena keberhasilan penetrasi global neoliberal dan paham radikal kanan yang semakin gencar khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin. Ya. Ini termasuk 9/11 di New York gitu ya. Nah, juga forum Konferensi Nasional Para Guru Besar untuk tahun 2007 ya. Kalau UGM berarti 2006. Nah, ini juga diikuti bahkan pelopornya itu para guru besar dari Universitas Erlangga. Nah, ini saya bangga sekali. Ya. Para guru besar ini juga membicarakan jati diri bangsa dalam ancaman globalisasi. Ini inspirasi juga dan memang mendukung keberadaan Pusat Studi Pancasila UNER ini. Dari kesepakatan di kantor Wapres tadi ya, yang sudah saya sebutkan, pada bulan yang sama, April ya, bulan April, Universitas Erlangga kemudian membentuk Lembaga Pusat Studi Pancasila, PSP, untuk menyelamatkan Pancasila ya. Semangat dari Wakil Presiden tadi, pertemuan di Wakil Presiden yang diberi nama Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan. Tadi juga sudah saya sebutkan KPJK dengan SK Rektor yang mendapatkan dukungan penuh dari para guru besar UNER yang berpartisipasi dalam konferensi guru besar nasional. Ini jadi apa? KPJK ini ada bukletnya untuk teman-teman yang menjadi anggota pengurus. Ya.
dan kemudian juga siapa saja yang ingin bergabung gitu ya. Bukletnya ini isinya ya berapa halaman, ini kan 2 foto, halaman depan dan halaman paling akhir yang menyebutkan anggota pengurusnya gitu. Semangatnya begitu ya. Nah, tahun-tahun berikutnya sebetulnya sudah jadi misalnya ini kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010 sampai 2025 ini harusnya ya jadi pegangan ya dari di perguruan tinggi, kemudian juga untuk perguruan tinggi juga merujuk dari kebijakan nasional tadi ya. Untuk perguruan tinggi mana pendidikan karakter di perguruan tinggi. Nah, ini juga ya, tahun 2013 semua ini sudah lahir untuk dibaca. Dan ini buku saya ya. Ini buku induk sebetulnya. Pemikiran saya induknya di sini karena ini didukung oleh guru besar ya, Prof. Wito, guru besar yang ikut ke konferensi tadi. Beliau menjadi panitia dan mengkoreksi tulisan saya, tulisan dosen. Kemudian oleh universitas ditawarkan ke penerbit-penerbit. Jadi banyak tulisan dosen yang antri di penerbitan universitas, tapi kan antri lama, gitu. Terus akhirnya buku-buku tulisan-tulisan ditawarkan ke penerbit dan tulisan saya dipilih oleh satu penerbit di Malang. Ya monggo sudah diterbitkan ini dan mereka menjual di Tokopedia dan lain-lain. Nah ini pendidikan tinggi dan intelektualisme. Sebenarnya judul yang saya berikan lain, tapi penerbit tapi cocok juga karena memang sudah mereka menerbitkannya dan menjualnya. Intinya tadi bahwa asumsi kita masih dikuasai neoliberal ya. Dan kita perlu adanya jati diri. Ya. Jati diri itu perlu, yaitu Pancasila tadi. Harus bagaimana cara pendidikan Pancasilanya dilaksanakan dan lain-lain. Tentunya dengan teori yang saya pilih memang bahwa fenomenologi dan hermeneutik itu belum masuk dalam buku ini, tapi buku ini memilih filsafat yang dipakai. Jadi filsafat itu ada 2 filsafat. Filsafat klasik dan filsafat kontemporer. Jadi filsafat klasik ini filsafat yang membawai cara berpikir logis, rasional, objektif, positivis, dan lain-lain yang menguasai perguruan tinggi seluruh dunia. Termasuk ya UGM, ITS, dan lain-lain, UNER, dan lain-lain. Yang memang itu meminterkan mahasiswa. Pinter itu ya pinter untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, dan pekerjaan yang objektif lainnya. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Karena memang hidup itu harus pinter cari duit untuk bekerja. Nah, justru yang saya pakai di sini adalah filsafat kontemporer. Karena memang masalahnya justru utama misalnya nanti Presiden Jokowi ya, revolusi mental. Pak SBY juga begitu. Pak SBY dan Jokowi sebenarnya kan
tentang Pancasila ini Pak Jokowi meneruskan semangat dari Pak SBY, nanti saya jelaskan juga ada. Oke, jadi ini hanya beberapa rujukan yang tentunya banyak lagi.